Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Angelia, NPM 237550014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi, belanja, beban, dan persediaan pemerintah daerah. Kita akan melihat bagaimana transaksi di Pemda dicatat menggunakan sistem double entry untuk menghasilkan dua laporan utama, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional atau LO. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih SAL pada periode anggaran bersangkutan. Pengeluaran ini sifatnya non-refundable atau tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja operasi, pengeluaran rutin harian mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal untuk perolehan aset tetap, belanja tak terduga untuk pengeluaran yang tidak direncanakan atau tidak terduga. Prinsip pengakuan belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Jika melalui bendahara, diakui saat pertanggungjawaban disahkan. Koreksi atas pengembalian belanja di periode yang sama dicatat sebagai pengurang belanja. Jika pengembalian diterima di periode berikutnya, dicatat sebagai pendapatan lain-lain di LRA. Pencatatan belanja selalu menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contohnya, belanja dengan mekanisme LS atau langsung, misalnya Dinas XYZ membayar tagihan listrik kantor sebesar 5 juta dengan mekanisme LS. Tanggal kode akun. Untuk debitnya, belanja barang jasa 5 juta, estimasi perubahan SAL 5 juta. Akun estimasi perubahan SAL mencerminkan berkurangnya kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran di masa depan sesuai tujuan LRA. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran kas, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, beban operasi. Beban rutin seperti beban pegawai, beban barang, dan penyusutan aset. Yang kedua, ada beban transfer keuangan ke entitas lain seperti bagi hasil pajak atau bantuan ke desa. Beban non-operasional, beban yang tidak rutin, misalnya defisit penjualan aset non-lancar. Beban luar biasa untuk kejadian yang tidak bisa diramalkan dan di luar kendali pemerintah seperti bencana alam. Timbulnya kewajiban, misalnya pengakuan utang gaji, terjadinya konsumsi aset, misalnya pemakaian persediaan, atau terjadinya penurunan potensi jasa, misalnya penyusutan aset. Untuk contoh pembayaran gaji, misalnya gaji pegawai Dinas Kesehatan sebesar 100 juta dibayar melalui mekanisme LS. Pencatatannya, belanja pegawai 100 juta pada debit, estimasi perubahan SAL 100 juta pada kredit. Pencatatan beban finansial, beban pegawai 100 juta pada debit, RK PPKD 100 juta pada kredit. Untuk pembayaran belanja barang, misalnya Dinas Pariwisata membeli bahan habis pakai sebesar 15 juta dibayar oleh bendahara pengeluaran dari uang yang sudah dicairkan sebelumnya. Contoh pencatatan belanjanya, belanja barang 15 juta di debit,
kas di bendahara pengeluaran 15 juta di kredit. Jurnal LO, pencatatan beban finansial, beban barang 15 juta di debit, kas di bendahara pengeluaran 15 juta di kredit. Lalu untuk persediaan adalah aset, barang, atau perlengkapan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan. Contohnya, ATK, obat-obatan, atau bahan bangunan. Persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik di akhir periode. Pengukurannya tergantung cara perolehan. Hasil pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Hasil produksi dinilai berdasarkan biaya standar. Hasil hibah dinilai sebesar nilai wajar. Pencatatan persediaan terkait dengan pengakuan beban menggunakan metode perpetual atau periodik dalam akuntansi pemerintah. Pembelian persediaan LRA dan LO. Misalnya SKPD membeli ATK senilai 2 juta menggunakan uang persediaan yang sudah ada di bendahara. Jurnal LRA, belanja barang 2 juta di debit, kas di bendahara pengeluaran 2 juta di kredit. Jurnal LO, perubahan persediaan aset, persediaan ATK 2 juta di debit, kas di bendahara pengeluaran 2 juta di kredit. Di akhir periode saat inventarisasi menunjukkan ATK yang dibeli tadi sudah dipakai semua, saatnya mengakui beban persediaan 2 juta di debit, persediaan ATK 2 juta di kredit. Transaksi pemakaian hanya terjadi di jurnal LO karena murni perubahan aset dan ekuitas, tidak mempengaruhi kas Pemda. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.